Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Ini Teknopova 6 Pro, HP kelas harga 3 jutaan, HP gaming yang udah 5G. Ya, di kelas harga segini recommended sih kalau saya bilang. Berasa ke robot-robotan banget, berasa ke gaming-gamingan banget. Ya, buat yang suka desain robotik ini HP keren banget sih. Finishingnya juga udah mirip kaca. Kalau lihat bagian kameranya juga udah keren banget ya. Udah ada lampunya nyala-nyala, walaupun belum RGB. Dan lampunya ini bisa kita atur loh untuk nyalanya gimana. Mirip ya desainnya sama yang bukan Pro, dan bedanya di mana? Ya ini, di bagian lampunya yang bulat-bulat ini. Kalau yang bukan Pro, bulat-bulatnya nggak ada lampunya. Kalau ini ada, jadi lampunya lebih rame. Frame bodinya sendiri dibuat flat datar ya, dengan finishing glossy juga, tapi tepiannya nggak dibuat lancip, jadi nggak berasa tajam. Jadi tuh kalau di genggaman berasa cukup nyaman karena nggak berasa tajam, ya walaupun bersudut tetap ya. Dan ini berasa solid, berasa kuat di genggaman. Sementara untuk tampak depannya, ini sesuai sama harga. Desainnya udah kece juga. Kamu bisa lihat sendiri ya, ini layarnya udah pakai layar punch hole display ya di bagian atasnya nih, punch hole. Terus juga dia untuk bezel layarnya dia udah ramping. Ya pokoknya overall untuk desain ini kece banget ya. Ada aura-aura mistisnya gitu. Bukan, ada aura-aura gamingnya gitu. Buat yang suka, keren banget sih. Ya sayang aja sih, nggak ada desain yang polos-polos aja gitu. Adanya yang gaming kayak gini doang. Terus juga ini bodinya fingerprint magnet banget ya. Jadi buat kamu yang suka pakai HP telanjang tanpa casing, sering-sering deh lap tuh HP. Sama satu lagi ya, ini bodinya kalau diketok ini tuh berasa tipis. Ya, tapi tetap dipegang tuh seperti yang saya bilang tadi ya, berasa solid, berasa kuat di genggaman. Dan ini layarnya bukan cuma layar gayanya keren doang ya, tapi ini layarnya udah layar berkualitas bagus, berasa mahal. Teknopova 6 Pro udah pakai layar AMOLED 6,78 inch Full HD Plus dengan refresh rate udah 120 Hz. Untuk warnanya juga udah bagus ya, udah 100% DCI P3 Gamut. Dan mau di dalam ruangan ataupun dibawa keluar ruangan, di bawah cahaya matahari langsung, tetap aja layarnya terang. Performa respon layar, ya ini penting dibahas karena ini ngakunya HP gaming. Ya selama saya pakai sih buat main game ini lancar-lancar jaya aja ya. Bener-bener nggak berasa ada delay touch. Klaim dari Tekno sih respon touch-nya mencapai 1500 Hz ya. Udah kayak HP flagship. Dan emang bener loh, walaupun game berat juga tetap responsif banget. Dan waktu saya tes ya pakai aplikasi, ternyata rata-rata respon time-nya tuh 333 Hz. Ini cepet banget sih. Dan salah satu yang menarik dari HP ini adalah di bagian audionya. Karena HP-nya itu udah tersertifikasi high-res audio dan juga high-res audio wireless. Jadi buat yang suka denger musik, ini bisa jadi pilihan. Dan ditambah lagi, HP ini udah didukung teknologi audio Dolby Atmos. Iya, ini adalah HP pertama dari Tekno Indonesia yang udah Dolby Atmos. Biasanya kan teknologi audionya pakai DTS ya. Ditambah lagi HP ini udah dual speaker, dengan speaker utama di sisi bawah dan speaker satunya di sisi atas. Udah stereo speakernya. Dan untuk kualitas suaranya waktu di setel dengan volume maksimal 100%, itu suaranya nggak pecah, berasa detailnya, dan untuk bagian bassnya juga masih ada cukup berasa. Dikit tapi ya, kayak gini suaranya. Sebagai HP yang punya desain gaming, performanya juga udah cocok banget buat gaming. Karena HP ini tuh pakai MediaTek Dimensity 6080 yang kalau menurut saya ya, performanya tuh sama persis sama Helio G99. Cuma karena bottleneck di RAM ya, dimana speed RAM-nya tuh setengahnya doang kalau dibandingin sama Helio G99. Untungnya, HP ini pakai RAM yang udah lega banget. Udah 12 GB. Dan bisa kita ekspansi lagi hingga 12 GB pakai virtual RAM. Ditambah storage-nya juga udah 256 GB, udah UFS 2.0. Jadi kalau buat main game pasti aman lancar ya. Apalagi kalau cuma dipakai buat multitasking harian doang. Aman, nggak bakalan bermasalah. Pasti enak dipakainya. Dan kalau buat main game Mobile Legends udah bisa buka game dengan settingan grafis ultra dengan frame rate super. Ya kalau kita mainnya pakai settingan grafis maksimal rata kanan ya, performa bisa stabil di 90 fps ke atas. Dan kita pakai buat main agak lama sampai 1 jam juga tetap stabil, nggak pakai ngedrop performanya. Kalau buat main game PUBG Mobile, HP ini bisa main dengan settingan grafis mulai dari smooth extreme sampai mentok di HDR ultra. Dan kalau mainnya pakai smooth extreme ya lancar ya di 60 fps. Kalau mau grafis lebih tajam ya pilih pakai HDR Ultra. Dan ini seperti yang kamu lihat di layar ini, saya pakai HDR Ultra dan ini aman lancar 40 fps selama main. Untuk gyroscope-nya juga aman lancar, enak banget, cocok banget emang nih HP buat main game. Dan satu lagi nih, fitur yang paling penting buat yang ngaku HP gaming. HP-nya udah bisa bypass charging. Jadinya kalau misalkan baterainya lagi lowbat, tetap bisa main game sambil ngecas tanpa harus HP-nya panas.
Dan untuk HP kelas harga 3 juta, HP ini tuh punya baterai yang kapasitasnya gede banget dibandingin HP-HP merek lain. Ya, jadi daya tahan baterainya tentunya lebih lama. Kapasitas baterainya udah 6000 mAh dan pasti bisa bertahan 2 harian untuk pengguna normal. Waktu dites ya, di dalam ruangan, pakai jaringan WiFi, layarnya juga auto brightness ya. Buat main game Mobile Legends selama sejam, baterainya cuma habis 15%. Buat streaming YouTube selama sejam, baterainya cuma habis 4%. Gimana? Awet nggak tuh? Main game Mobile Legends ini pakai settingan grafis mentok rata kanan loh. Itu kalau dipakai buat nonstop ya, secara teori itu bisa lebih dari 6 jam. Dan kalau dipakai buat nonton YouTube nonstop juga bisa lebih dari 25 jam. Atau kalau misalkan dalam sehari ya, kita udah misalkan main game 1 jam, terus nonton YouTube 1 jam, sisa baterainya masih ada lebih dari 80%. Paling besok paginya minta dicas ulang. Dan buat ngecharge juga nggak perlu pakai lama karena charger bawaannya udah 70 watt. Dalam 20 menit udah keisi 50%. Dan nggak sampai sejam udah penuh cuy. Dan Tekno Indonesia juga ngasih jaminan untuk baterainya ini bakalan awet, nggak ngedrop walaupun dipakai sampai 6 tahun. Kalau udah 6 tahun penggunaan gitu ya, kapasitas baterainya tuh nggak akan, untuk maksimalnya nggak akan di bawah 80%. Jadi masih cukup nyaman. Nggak berasa boros baterainya kalau udah dipakai lama. Terus HP ini juga udah Android 14 dan dapat jaminan 2 kali upgrade Android. Dan juga 3 tahun update security patch. Jadi bener sih, sekali beli ini dipakainya lama. Bisa buat warisan nih ke adik atau keponakan. 2 tahun, 3 tahun udah bosen gitu, pengen ganti HP baru, ini nggak perlu bingung dikemanain. Kasih aja adik, kasih aja ponakan gitu ya. Dan untuk fiturnya juga udah berasa HP mahal karena udah komplit banget. Udah punya sensor NFC untuk cek saldo dan top up e-money. Udah punya sensor infrared juga di sisi atas layar. Jadi HP ini bisa dipakai sebagai remote universal. Kita bisa atur AC atau TV pakai HP ini. Sensor sidik jarinya juga udah di layar ya, udah cepet baca jari, dan walaupun kalau layarnya basah atau jari kita basah tetap bisa buka kunci HP. Kalau mau ganti gaya HP, ada HiTem, aplikasi Tem Store bawaan yang punya banyak wallpaper, banyak tema, dan juga banyak pilihan font tulisan yang bisa kita pilih-pilih. Dan rata-rata pilihannya gratis, nggak perlu bayar lagi kalau mau ganti gaya. Dan HP ini juga masih punya dong fitur FM radio analog, yang sayangnya masih butuh earphone kabel ya untuk berfungsi. Sayang banget ya, untuk antenanya belum built-in buat FM radionya. Jadi ribet masih pakai earphone kabel. Ada aplikasi AppTwin nih, untuk bisa buka 2 aplikasi sosial media dengan 2 akun yang berbeda. Ada juga fitur Dynamic Port ya, yang munculin notifikasi dari kamera depan. Udah kayak iPhone gitu. Bakalan munculnya pada saat kita lagi ngecharge ya, terus pada saat ada panggilan masuk, voice recorder, dan juga face unlock. Banyak lagi sebenarnya fitur-fitur lainnya, termasuk salah satunya adalah nambahin RAM dari 12GB jadi ditambah 12GB virtual RAM. Pakai fitur Memfusion. Dan fitur-fitur lainnya bisa kamu cobain sendiri ya, kalau kamu udah beli HP ini. Oh ya, ngomong-ngomong, lampu belakangnya ini tuh bisa kita atur loh nyala-nyalanya kayak gimana. Caranya gampang kok, masuk aja ke menu setting, terus pilih aja Dynamic LED Effect. Jangan lupa untuk hidupkan Party Mode. Dimana di Party Mode ini kita bisa pilih ya, untuk desain atau gaya lampunya menyala. Sementara untuk mengatur waktu lampunya, bisa diatur di Light Effect Duration. Oke, sebagai HP yang punya orientasi gaming, ternyata kameranya nggak sekedar ada, kameranya juga cemerlang. Udah triple kamera HP-nya. Ya walaupun cuma satu sih yang bisa buat foto-foto. Kamera utamanya 108 megapiksel dengan aperture f1.89. Ditambah kamera 2 megapiksel untuk depth sensor dan satu lagi auxiliary kamera. Sementara kalau buat foto-foto selfie, ada kamera depan 32 megapiksel dengan aperture f2.2. Menariknya kamera depannya ini dilengkapi dual tone flash yang bisa kita atur ya tingkat warm dan brightness-nya untuk fill light. Untuk hasil foto-foto kamera utamanya untuk kelas harga 3 juta udah termasuk bagus ya. Detailnya dapat banget, warnanya juga cakep banget, dan dynamic range-nya juga udah bagus. Emang kameranya ini tuh bukan sekedar ada aja ya, tapi bener-bener maksimal. Untuk kalau selama di kondisi pencahayaan cukup, hasilnya beneran bagus. Sementara untuk mode potretnya, hasilnya udah terbilang rapi untuk potongan bokehnya. Jarang banget ya namanya salah ngeblur. Kamu bisa lihat sendiri hasil foto bokehnya kayak gimana. Nah, kalau untuk mode malamnya, udah terang sih hasil foto-fotonya. Langit juga bisa kelihatan tekstur detailnya, dan lampu-lampu juga nggak berasa overbright. Ya, tapi di area-area yang agak gelap berasa kayak cat air ya, grainy gitu. Untuk hasil foto-foto kamera depannya, ini juga cakep. Detailnya dapat, warnanya bagus, dan dynamic range-nya juga cukup luas. Kamu bisa lihat sendiri hasil foto-foto kamera selfie-nya kayak gimana. Untuk selfie potretnya juga udah cakep rapi ya. Ya walaupun kadang ada sih yang namanya ujung kacamata tuh kena blur, tapi jarang ya. Udah termasuk rapi sih. Nah, untuk perekaman video, baik kamera depan maupun kamera belakangnya, ini tuh bisa rekam video hingga 2K 30 fps. Bisa juga untuk Full HD 60 fps dan udah ada Ultra Steady mode-nya. Ini kamera depan dan kamera belakang yang saya ceritain ya. Jadi mau rekam kayak gimana juga berasa stabil kalau misalkan Ultra Steady-nya aktif. Kayak gini nih hasil rekaman videonya.
Perekaman video pakai kamera depan ini, dan range-nya lumayan cakep loh. Kalau dilihat ya, langitnya tuh nggak putih doang, dia masih cukup kelihatan warnanya, dan muka kita juga kelihatan terang. Tuh, kalau dilihat tuh, lumayan bagus loh untuk dynamic range-nya. Dan untuk stabilisasinya juga oke banget. Kamu bisa lihat sendiri ya, ini dipakai buat jalan aja, dipegang satu tangan. Dan untuk kualitas suaranya sendiri, kamu bisa nilai sendiri. Ini saya pegang nggak nutupin mic ya. Kalau misalnya suaranya kecil ya berarti itu memang kualitasnya kayak gitu. Katanya mau ke sana. Katanya mau kamu hajarin dulu. Babangnya mana, Babang? Mantap ya untuk kualitas perekaman videonya. Nah, ini dia perekaman video pakai kamera belakang. Bisa kamu lihat ya, stabil banget. Ini Full HD 30 fps dengan stabilisasi diaktifkan. Kondisinya saat ini lagi banyak angin, jadi kalau ada deru-deru angin ya wajar aja ya. Tuh, dipakai buat jalan stabil banget. Kalau misalkan kita lihat untuk pindah fokusnya juga ini udah cepet banget. Udah halus pindah fokusnya, nggak perlu ditap lagi. Otomatis pindah fokus langsung. Dan kalau ngelihat detailnya yang bisa ditangkap, ini juga detailnya udah bagus. Kalau buat bikin konten-konten ala-ala udah bisa. Gimana? Dengan harga 3 juta berasa menang banyak kan kalau pilih HP ini? Ya walaupun seandainya ya di daerah rumah kamu itu belum ada sinyal 5G-nya, anggap aja HP ini bukan 5G gitulah maksudnya. Tetap berasa cukup menang banyak kalau menurut saya. Ya performa kenceng, terus keren kayak gini. Ya udah gitu aja cerita saya mengenai Tecno Pova 6 Pro ini. Kalau menurut kamu gimana? Jangan lupa komentar. Dan Magneto pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Tecno Pova 6 Pro. Bedanya sama yang nggak Pro, ya di kameranya. Ini tuh 108 megapiksel. Sama lampu belakangnya doang sih. Emang ngecas kalau nggak salah. Sisanya sama.